Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai ukuran pusat data, lokasi, dan ukuran statistik lain. Anggota dari kelompok 2 adalah Bella Agustina, ada Diki Ferdiansyah, dan saya sendiri, Febian Anda Syarifah. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai dari data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, ukuran pemusatan data yang akan kami jelaskan di sini ada 5 poin utama, yaitu ada rata-rata hitung, ada rata-rata ukur, ada rata-rata harmonis, ada nilai tengah atau median, dan juga modus. Yang pertama, rata-rata hitung. Rata-rata hitung di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 jenis, yaitu rata-rata hitung data tunggal, rata-rata hitung data berkelompok, dan juga ada rata-rata hitung tertimbang. Nah, yang pertama ada rata-rata hitung untuk data yang tunggal. Itu ada nilai rata-rata hitung untuk populasi, lambangnya adalah mu, sedangkan untuk rata-rata hitung untuk sampel, itu lambangnya adalah X bar. XI itu adalah nilai observasi ke I, N itu ada frekuensinya untuk yang populasi, sedangkan N yang kecil itu untuk frekuensi yang sampel. Lalu ada rata-rata untuk data berkelompok, itu lambangnya adalah X bar, sigma FI kali XI dibagi FI. FI itu frekuensi kelas ke I, XI itu adalah nilai tengah kelas ke I, I-nya itu 1, 2, sampai K, K itu banyaknya kelas. Di sini ada contohnya, itu ada produksi barang AX mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam satuan ton sebagai berikut. Nah, kalau kita mau mencari rata-ratanya, kita tinggal menjumlahkan seluruh datanya dibagi sama banyak datanya. Banyak datanya ada 12, jumlah datanya ada 47,5 sehingga didapatkan rata-ratanya itu 3,96. Jadi rata-rata produksi A per bulan itu pada tahun 2002 adalah 3,96 ton. Lalu ada rata-rata hitung tertimbang. Jadi penimbang atau WI adalah suatu angka yang dipakai sebagai pembanding agar nilai yang dihasilkan lebih akurat atau teliti. Pemilihan angka penimbang atau timbangan adalah angka atau ukuran relatif. Ada hubungannya dengan data yang dihitung. Lambangnya X bar, yaitu rumusnya seperti ini, yaitu ada X bar sama dengan sigma XI dikali WI dibagi sama WI. Ini ada contohnya. Pada tabel 11 ada jumlah produksi barang A menurut jumlah hari kerja per bulan pada tahun 2002. Di kolom pertama itu mengenai bulan, lalu produksi, hari kerja, lalu pada kolom terakhir itu XI dikali WI-nya. Lalu kita masukkan ke rumusnya tadi, X bar sama dengan XI dikali WI dibagi WI. Dan itu ada hasilnya ada 985,5 dibagi 246, yaitu 4 ton. Jadi rata-rata produksi barang A per bulan adalah 4 ton dengan penimbang yang digunakan adalah jumlah hari kerja per bulan. Lalu ada rata-rata ukur. Di sini ada data tunggal, ada data berkelompok. Kalau rata-rata ukur di data tunggal itu digunakan untuk mengukur rata-rata persentase tingkat perubahan dalam suatu rentang waktu. Misalnya rata-rata persentase tingkat perubahan hasil penjualan dan produksi. Ini rumusnya sebagai berikut, yaitu ada GM sama dengan akar dari N XI kali X2 sampai X ke N. Atau bisa juga X1 kali X2 sampai X ke N pangkat 1 per N. Di mana N itu adalah jumlah atau banyaknya data, XI itu adalah nilai perubahan persentase per satuan waktu. Lalu ada rata-rata ukur data berkelompok, itu dilambangkan juga dengan GM, tapi di sini dipangkatkan, yaitu X1 dipangkat F1, X2 pangkat F2, sampai XK pangkat FK dikali 1 per N, di mana XI itu adalah nilai tengah kelas ke I,
FI-nya itu frekuensi kelas ke I. Bisa juga menggunakan logaritma. Lalu selanjutnya ada rata-rata harmonis yang sederhana. Rata-rata harmonis atau RH dari sejumlah N data. Jadi kalau ada data X1, X2 sampai X ke N adalah nilai hasil observasi. Rumusnya itu ada rumus untuk data yang tidak berkelompok, ada untuk yang data berkelompok. Kalau data tidak berkelompok itu RH sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. Kalau untuk rumus data yang berkelompok, RH sama dengan sigma MFI dibagi sigma FI per XI. Lalu ada rata-rata harmonis yang ini ada contoh soal untuk rata-rata harmonis sederhana. Ada 4 ruas jalan masing-masing sepanjang 10 km untuk perjalanan kendaraan. Jika mengendarai kendaraan 100 km per jam untuk 10 km pertama, 110 km per jam untuk 10 km kedua, 90 km per jam untuk 10 km ketiga, 120 km per jam untuk 10 km keempat. Yang ditanya berapa rata-rata kecepatan kendaraan per jam. Maka kita akan tabulasikan terlebih dahulu jarak, kecepatan, dan waktunya, lalu kita jumlahkan dan masukkan ke rumus rata-rata harmonis. Itu N dibagi sigma 1 per XI. Nanti akan mendapatkan hasil yaitu 103,8, jadi rata-rata kecepatan kendaraan adalah 103,8 km per jam. Lalu ada rata-rata harmonis tertimbang. Rata-rata tertimbang harmonis itu rumusnya RH sama dengan sigma WI dibagi sigma WI dibagi XI, di mana WI itu sama dengan JI. Baik, berikutnya adalah modus. Modus sendiri memiliki definisi nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data distribusi. Atau dengan kata lain, modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Dalam kasus data tunggal, untuk mencari modus cukup melihat nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Dalam data berkelompok, untuk mencari modus memiliki rumus tersendiri. Seperti yang terpampang di dalam layar, rumusnya yakni ini. MO sama dengan LO ditambah interval dikali D1 per D1 ditambah D2. Dengan keterangan sebagai berikut. LO merupakan tepi bawah kelas yang memuat modus. I merupakan interval. D1 merupakan frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. Dan D2 merupakan frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus. Setelah modus, selanjutnya adalah median. Secara definisi, median merupakan nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Jadi jika terdapat data acak, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian median untuk data tunggal. Penggunaan median akan praktis dan efisien bila N cukup besar. Sehingga dalam kasusnya, untuk data yang jumlahnya ganjil, itu cukup ditambah 1 kemudian dibagi 2, maka itulah mediannya. Untuk data yang genap, itu cukup dibagi 2, kemudian hasilnya nanti itu adalah angka di antara hasil dibagi 2 dengan angka setelahnya. Contohnya, misalnya datanya ada 10, kemudian tinggal kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Maka median dari 10 angka tersebut terdapat di antara angka kelima dan angka keenam, yakni angka kelima ditambah angka keenam dibagi 2. Kemudian untuk median data berkelompok memiliki rumus yang mirip seperti untuk mencari modus dalam data berkelompok, yakni ME sama dengan LO ditambah I dikali N per 2 dikurang FKS dibagi FM. Dengan keterangan bahwa LO adalah batas bawah kelas median, I adalah interval, N merupakan jumlah data, FKS merupakan frekuensi kumulatif sebelum median, dan FM merupakan frekuensi pada kelas median. Selanjutnya adalah lokasi data yang dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah ukuran yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama.
Rumus untuk kuartil data tunggal yaitu QI sama dengan dalam kurung I dikali N plus 1 dibagi 4. Rumus untuk kuartil data kelompok yaitu QI sama dengan LO plus C dalam kurung dikali dalam kurung IN dibagi 4 dikurang FO per FQ. Yang mana I sama dengan urutan data ke I dalam kurung 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan jumlah data. LO sama dengan batas bawah kelas kuartil. FO sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FQ sama dengan frekuensi yang memuat kelas kuartil. Dan C adalah kelas interval. Kemudian contoh soal dari data kuartil data tunggal yaitu tentukan Q1 atau kuartil bawah dari data sebagai berikut. Kemudian jawab jumlah datanya adalah 17. Untuk menentukan letak Q1 sama dengan 1 dikali 17 ditambah 1 dibagi 4. Yang didapatkan 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Untuk mencari nilai dari kuartil bawahnya itu X4 ditambah 0,5 dikali X5 itu sebenarnya X dikurang X4. Jadi 3 ditambah 0,5 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 3,5. Kemudian untuk kuartil data kelompok yaitu tentukan kuartil atas atau Q3 dari data berikut. Kemudian Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 30 dikurang 28 dibagi 36. Kemudian Q3 sama dengan 69,5 yaitu batas bawah kelas kuartilnya ditambah 5 dikali 2 per 36. Kemudian Q3 didapat 69,5 ditambah 0,28 yang hasil akhirnya menjadi 69,78. Yang kedua adalah desil, yaitu ukuran yang membagi data terturut menjadi 10 bagian yang sama. Rumus untuk desil data tunggal yaitu DI sama dengan I dalam kurung I dikali N plus 1 per 10. Rumus untuk desil data kelompok yaitu DI sama dengan LO plus C dikali dalam kurung IN dibagi 10 dikurang FO per FQ. Yang mana untuk I sama dengan urutan data ke I dalam kurung 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan jumlah data. LO sama dengan batas bawah kelas desil. FO sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FQ sama dengan frekuensi yang memuat kelas desil. Dan C adalah kelas interval. Kemudian untuk contoh soal desil tunggal yaitu tentukan desil ke-8 dari data berikut. Jawabnya jumlah data adalah 16. Kemudian letak desil ke-8 yaitu 8 dikali 16 ditambah 1 per 10 sama dengan 13,6. Untuk mencari nilai dari desil 8 yaitu X13 ditambah 0,6 dikali X14 dikurang X13. Kemudian hasil akhirnya itu 8 ditambah 0,6 dikali 9 dikurang 8 yang didapatkan hasilnya 8,6. Untuk desil data kelompok yaitu tentukan nilai desil ke-6 dari data berikut. Kita cari dulu di mana letak desil ke-6-nya. Itu dengan cara DI sama dengan I per 10 dikali N yang kemudian didapatkan DI-nya itu adalah berada di frekuensi yang ke-18. Berada di urutan data yang ke-18. Kemudian D6 sama dengan TB atau LO tadi ditambah P dikali atau C dikali 6N per 10 dikurang FO atau F dibagi frekuensi dari kelas desil sama dengan didapatkan 19,5 yaitu batas bawah kelas desilnya ditambah intervalnya yaitu 3 dikali dengan 18 dikurang 14 dibagi 5 yang kemudian didapatkan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Yang terakhir adalah persentil, yaitu ukuran yang membagi suatu data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Rumus untuk persentil data tunggal adalah PI sama dengan dalam kurung I dikali N plus 1 dibagi 100.
Rumus untuk persentil data kelompok yaitu PI sama dengan LO ditambah C dikali dalam kurung IN dibagi 100 dikurang FO per FQ. Di mana I sama dengan urutan data ke I, yaitu urut data ke 1, 2, 3, dan seterusnya. N adalah jumlah data, LO adalah batas bawah kelas persentil, FO sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan FP sama dengan frekuensi yang memuat kelas persentil. Untuk contoh data persentil tunggal yaitu tentukan persentil ke-65 dari data sebagai berikut. Dapatkan jumlah data yang sama dengan 15. Untuk mencari letak persentil ke-65-nya yaitu 65 dikali 15 ditambah 1 dibagi 100 yang didapatkan hasilnya 10,4. Untuk mencari nilai persentil ke-65-nya yaitu X10 ditambah 0,4 dikali X11 dikurang X10. Kemudian didapatkan hasil 7 ditambah 0,4 dikali 8 min 7 sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke-65-nya adalah 7,4. Kemudian untuk persentil data kelompok yaitu tentukan persentil ke-30 dari data berikut. Yang pertama adalah kita mencari letak urutan data dari persentil 30 yaitu I per 100 dikali N yang didapatkan PI sama dengan 9. Untuk mencari nilai persentilnya adalah P30 sama dengan TB atau LO ditambah P atau C dikali 30N dibagi 100 min F atau FO dibagi F atau FP sama dengan 14,5 ditambah 5 dikali 9 dikurang 5 dibagi 6 yang didapatkan hasilnya 14,5 ditambah 3,33 sama dengan 17,83.